bacanya gimana kan, dia auzubillahi minasyaitonir. Oh gitu, kayaknya sih kayaknya gimana sih, jadi sebenarnya saya udah tahu Islam tuh dari kecil, dari pembantu mama saya itu kan kalau sholat dia suka baca Quran tuh, saya samperin dia itu lagi baca apa, dan dia bacanya gimana gitu kan, sama dia dicontohin gitu. Oh gitu, cuma saya juga nggak merasa Islam itu sesuatu ajaran yang buruk gitu loh. Jadi memang bagus, cuman karena waktu itu saya mungkin dia belum dapat hidayah aja kali ya. Jadi Allah belum menunjukkan saya jalan untuk mempelajari Islam gitu loh maksudnya. Karena saya kan belajar saksi Yehova dulu ya, mungkin dari situ arahnya sampai saya sekarang menuju mempelajari Islam ya, mungkin jalannya harus begitu dulu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat. Baik lagi bersama saya Dovati 1453. Pada kesempatan hari ini kita ada yang spesial buat sahabat Ngaji Cerdas. Kita akan mewawancarai seorang mu'allafah. Akhwat dari seorang mu'allaf adalah seorang yang sangat luar biasa inspirasi yang kita dapatkan insya Allah, bernama Ibu Farida. Bagaimana videonya? Nanti kita akan tayangkan untuk sahabat Ngaji Cerdas dimanapun berada. Tapi sebelum ke videonya, sahabat Ngaji Cerdas, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silakan untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya, sehingga tidak terlewatkan pesan-pesan moral terbaik dari Ngaji Cerdas. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya, sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Kalau nama asli sih sesuai akte lahir dan KTP itu Frida aja, nggak pakai apa-apa, Frida aja. Nah terus begitu saya memutuskan masuk Islam, yang memualafkan saya itu kan Pak Kiai Haji Ustadz Ndai itu di Baros di Serang waktu itu. Jadi beliau memberikan saya nama Muslim lah gitu ya. Katanya kamu saya kasih nama Siti Farida Mutmainah gitu, karena dia yang memilihkan nama itu. Saya juga maksudnya itu artinya apa tuh Pak gitu kan, Siti Farida Mutmainah artinya itu wanita yang mandiri, katanya mau begitu gitu kan. Saya bilang, oh ya bagus juga sih, saya bilang kan artinya ya udahlah gitu. Terus ya udah, jadi beliau yang mengurus seperti akte untuk mualaf gitu kan. Jadi di akte juga ditulisnya namanya Siti Farida Mutmainah gitu. Makanya saya juga merasa lebih nyaman gitu pakai nama itu kan ya. Makanya ya udah, jadi kalau untuk teman-teman kerja semua sih nggak ada yang tahu nama saya Siti Farida. Ini mah cuman hanya yang saya kalau misalnya sama Muslim lah gitu, baru saya kasih tahu gitu. Berarti nama Muslim sekarang Siti Farida Mutmainah. Asal mana, Bu? Kalau saya asalnya Jakarta, saya lahir di Jakarta, sekolah di Jakarta, kerja di Jakarta, pokoknya semuanya di Jakarta lah gitu. Jadi dulu sempat tinggal di Bandung juga sih, tapi nggak lama, terus udah gitu balik lagi ke Jakarta gitu. Kalau saya dulu waktu masih sekolah, kan saya disekolahkannya di sekolah mayoritas itu agama Buddha. Jadi saya di sekolahan itu ya otomatis ikut Buddha gitu kan, Buddha. Pokoknya ya ada pelajaran agama Buddha saya ikut, terus ke wihara kayak gitu kan. Jadi ya dari STK, SD, SMP itu di satu sekolahan itu, ya di sekolahan Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Jadi agamanya Buddha gitu. Jadi nah begitu saya udah lulus SMA lah ya. Belum lulus sih, saya kenal sama teman saya, itu teman sebangku, dia ngajakin saya gitu, katanya mau belajar Alkitab nggak gitu, karena saya merasa di Buddha ini saya nggak masuk logika gitu ya, saya harus berdoa gitu kan, nyembah patung gitu kan, patung-patung kan namanya kalau di wihara gitu ya. Jadi kayaknya saya kok merasa kok kayak nggak masuk akal banget sih saya nyembah-nyembah kayak gini gitu. Jadi begitu ada yang ngajakin mau belajar Alkitab nggak bayar kok gitu kan. Ada tuh orangnya datang ke rumah, nah saya ikut tuh, orang tua saya nggak tahu, saya main ke rumah dia gitu, saya belajar Alkitab. Nah ternyata setelah saya belajar, saya baru tahu oh itu namanya Saksi Yehova gitu. Jadi di Saksi Yehova ini saya merasa menurut saya lebih masuk di akal gitu dibandingin Buddha ya, maksudnya dibandingin yang Buddha gitu lebih masuk akal, karena kan
di situ kan ada mengenai Allah gitu kan, dikasih tahu kita, diajarkan mengenai Allah yang menciptakan alam semesta ini namanya Allah. Terus ada Yesus, tapi dia nggak bilang Yesus itu Tuhan, nggak. Kalau saksi Yehova dia bilang Yesus itu nabi gitu, rasul. Cuman dia saksi Yehova ini dia nggak mengajarkan Nabi Muhammad gitu. Jadi nabi terakhir itu ya Yesus gitu. Tapi sebenarnya saya waktu itu sebenarnya sih belum terlalu mengenal mengenai ajaran Islam ya, karena saya kan masih belajar Alkitab terus. Cuman setelah saya mulai kerja, udah lulus kuliah gitu. Nah saya tuh banyak kerja di lingkungan itu tuh ada orang-orang Muslim lah gitu. Jadi saya mulai di situ saya memperhatikan orang-orang Muslim ini kok kayaknya ada satu teman kantor saya gitu ya, laki-laki gitu, dia kayaknya taat banget gitu loh ibadahnya kan. Tiap mau sholat, saya permisi dulu ya mau sholat, kok kayaknya rajin banget ini orang sholat gitu ya. Terus saya liatin orangnya baik gitu kan, maksudnya walaupun di lingkungan itu mayoritas non muslim, tapi dia memperlakukan non muslim itu orangnya baik gitu, maksudnya baik gitu. Jadi saya gimana sih, maksudnya nggak membeda-bedakan lah gitu. Jadi makanya saya tuh merasa kayaknya ini ajaran Islam nih bagus gitu kan, memberikan akhlaknya tuh bagus itu ya kan. Orang teman saya ini kan kayaknya nggak membeda-bedakan agama, terus memperlakukan semua orang tuh baik walaupun beda agama gitu. Dan sebenarnya saya kalau untuk ajaran Islam itu saya dari kecil saya udah tahu sih kan. Dulu kan mama saya juga kan kalau punya pembantu gitu ya, pagi-pagi suka baca Quran, sholat, saya suka nyamperin dia, lihat baca apa sih gitu kan, dia lagi baca Quran gitu kan, bilang itu bacanya gimana kan, dia auzubillahi minasyaitonir. Oh gitu, kayaknya gimana sih. Jadi sebenarnya saya udah tahu Islam tuh dari kecil, dari pembantu mama saya itu kan kalau sholat dia suka baca Quran tuh, saya samperin dia itu lagi baca apa, dan dia bacanya gimana gitu kan, sama dia dicontohin gitu. Oh gitu. Cuma saya juga nggak merasa Islam itu sesuatu ajaran yang buruk gitu loh. Jadi memang bagus, cuman karena waktu itu saya mungkin dia belum dapat hidayah aja kali ya. Jadi Allah belum menunjukkan saya jalan untuk mempelajari Islam gitu loh maksudnya. Karena saya kan belajar saksi Yehova dulu ya, mungkin dari situ arahnya sampai saya sekarang menuju mempelajari Islam ya, mungkin jalannya harus begitu dulu gitu. Jadi saya belajar saksi Yehova dulu ya kan. Untungnya saya lebih banyaknya belajar saksi Yehova, jadi saya nggak pusing dengan ajaran-ajaran. Kalau Kristen kan lebih mabok lagi kan, ada Trinitas, ada apa, mungkin lebih nggak masuk di akal. Kalau menurut saya saksi Yehova lebih masuk di akal juga, tapi dia salahnya itu nggak menerima Nabi Muhammad aja gitu. Dan ya begitu aja sih ajaran, karena dia nggak mempercayai Nabi Muhammad gitu. Sesatnya ya di situ gitu. Ya Bu, Masya Allah ya. Dan alasan terbesar Ibu nih, Bu Farida, hijrah menjadi muslim. Bagaimana kisahnya Bu? Ya hijrah menjadi muslim waktu itu saya kan teman-teman saya juga sebenarnya sih banyak ya, waktu saya kerja itu ada tuh yang muslim gitu. Cuman mereka nggak pernah sih, ayo masuk Islam yuk gitu, nggak pernah gitu. Cuman saya memperhatikan mereka gitu ya, pola hidup ke mereka gitu pada saat mereka beribadah. Kok kayaknya taat sih gitu loh. Maksudnya kalau Kristen kan beribadah seminggu sekali gitu ya. Kalau kayak Kristen lah gitu. Kalau ini kok kayaknya rajin gitu, bisa sehari 5 kali gitu kan, patuh gitu. Maksudnya ini saya menarik gitu. Jadi saya berpikir ada suatu ajaran agama yang bisa membuat pengikutnya ini taat gitu loh. Berarti ajaran agama ini nih benar-benar mengajarkan sesuatu yang bagus gitu loh buat pengikutnya. Kenapa pengikutnya kok pada taat semua, disuruh sholat, sedangkan kita aja yang Kristen aja seminggu sekali aja malas gitu kan. Kayaknya saya kadang-kadang juga kalau di kebaktian itu kayaknya gue ngapain gitu, kayaknya jenuh gitu. Tapi kan kalau umat muslim kayaknya saya memperhatikan mau gitu ya sholat gitu 5 kali gitu kan, jadi kayak taat gitu. Nah teman-teman saya dari pergaulan itu gitu, jadi yang memutuskan saya kayaknya ini Islam ini tuh bagus gitu ajarannya gitu. Cuman waktu itu memang saya belum menemukan seseorang yang bisa membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi di situ saya sebenarnya udah ada rasa tertarikan sih untuk mempelajari Islam. Cuman belum menemukan menemukan seseorang yang bisa membimbing saya untuk masuk Islam gitu. Jadi ya ketika saya bisa menemukan seseorang itu ya ketika saya akhirnya bertemu dengan
calon suami saya gitu. Jadi dia bisa dia kebetulan kan muslim. Jadi pada saat saya ngomong begitu dia akhirnya maksudnya mau gitu loh membimbing saya untuk mempelajari Islam gitu. Jadi kan saya tiap ada pertanyaan saya tanya ke dia gitu kan, dijawab gini-gini, kalau Islam tuh begini-begini gitu kan. Gitu. Jadi saya kalau pada saat saya udah ada yang membimbing, jadi saya kan bisa baru ada keputusan kan, oh ya saya mau mempelajari Islam nih, saya mau masuk Islam gitu. Jadi kan saya baru di situ calon suami saya juga sering tuh ngasih video kayak Dr. Zakir Naik kayak gitu-gitu kan di YouTube, saya mempelajari gitu kan. Saya banyak nanya-nanya juga gitu sama dia. Jadi oh ini Dr. Zakir Naik ini bagus juga ya tanya jawab. Jadi dari situ tuh saya kayak seolah-olah ini memang Islam ini agama yang benar gitu, karena saya sering lihat video Dr. Zakir Naik juga di YouTube gitu kan. Apa yang paling Ibu ingat pada saat momen-momen itu? Yang dari Dr. Zakir Naik itu, jadi kan di situ banyak tanya jawab tuh orang-orang Kristen kan, katanya. Jadi Dr. Zakir Naik tuh bisa menjawab gitu semua pertanyaan mengenai ya ketuhanan Yesus gitu kan, ada dikutip dari ayat-ayat Bible-nya, terus dari Quran juga ya kan, bahwa di Bible itu kan ada kan mengenai bahwa Tuhan itu esa gitu, dan bahwa Yesus itu bukan Tuhan gitu kan. Jadi saya di situ merasa yakin, oh ya Dr. Zakir Naik kan dia sudah menyelidiki semua kitab suci ya kan, sudah membandingkan ya kan, studi perbandingan. Ya dia nggak mungkin salah lah, maksud karena dia sudah menyelidiki semua kitab-kitab suci gitu kan. Ternyata memang di apa yang di Quran itu memang dari agama yang dari awal itu, dari Nabi Musa, dari Nabi Ibrahim itu ya cuma satu, ya Islam itu gitu loh. Cuman yang kalau di kitab suci yang lain itu seolah-olah banyak kontradiksi gitu loh. Kalau di Quran itu kan nggak ada kontradiksi, semuanya itu sejalan gitu, jadi nggak ada yang saling bertentangan gitu. Dari situ saya berpikir, oh iya berarti memang harus ada satu agama yang benar, kan nggak mungkin dong. Jadi semua agama ini kata orang kan semua agama tuh benar gitu kan nggak mungkin, harus ada satu yang benar gitu loh. Dan saya merasa ini Islam ini gitu memang dari agama dari Musa, dari Ibrahim ya kan, dari zaman Nabi Adam ya cuma Islam gitu kan. Dan Nabi Isa juga sebenarnya Muslim gitu loh, tidak mengajarkan kekristenan gitu. Jadi saya dari situ merasa yakin, oh ya ternyata ini dari Dr. Zakir Naik ini saya seperti mendapatkan hidayah gitu loh, dan melihat video-video itu kan merasa lebih yakin lagi, oh, ternyata memang Islam ini gitu loh yang memang yang seharusnya dari awal tuh saya pelajari ya Islam gitu, yang harus saya masukin. Andaikan saya bertemu dengan Islam sebelum saya mempelajari jadi saksi Yehova, ya mungkin saya akan masuk Islam. Cuman karena nggak ada yang ngebimbingnya kan, saya jadi ibarat kata nggak ada yang menuntun lah gitu. Jadi kebetulan teman saya ini yang ngajak saksi Yehova, yang ngajak saya dulu gitu kan. Coba kalau ada seorang muslim misalkan yang ngajak saya mempelajari Quran, ya mungkin saya masuk Islam gitu kan. Jadi seolah-olah jadi hidayahnya itu baru sekarang gitu, setelah saya mempelajari saksi Yehova dulu, akhirnya baru saya ketemu, oh ini ternyata agama yang benar tuh Islam gitu. Artinya Islam itu menurut Ibu masuk akal ya Bu? Iya, jadi lebih masuk di akal saya dan daripada yang saksi Yehova ini juga sebenarnya ya, karena kan dia nggak mempercayai Nabi Muhammad ya kan, sedangkan Nabi Isa ini kan udah dianggap Tuhan, sedangkan kan harus istilah kata mah harus ada yang mengklirkan gitu loh, harus ada yang menutup. Nabi terakhir itu kan, jadi mengenai kedatangan Nabi Muhammad kan juga sudah dinubuatkan kan, ada kan, jadi kan nanti akan ada roh yang akan menolong gitu kan, penghibur yang akan mengatakan apa yang aku katakan gitu kan. Jadi Nabi Isa juga udah memberitahu nanti akan ada datang Nabi terakhir gitu loh, Nabi Muhammad ini. Jadi sebenarnya pokoknya selain agama Islam, kalau menurut saya mah itu udah bukannya berasal dari Allah lah, udah dari manusia gitu. Karena kan di Quran sendiri dikatakan kan agama itu kan cuman Islam ya kan. Yang Allah ridhoi hanya Islam. Iya, ya kan, di surat Ali Imran itu kan ayat 9 nih kalau nggak salah kan, Islam itu cuman satu gitu kan yang diridhoi oleh Allah, ya agama cuma Islam gitu loh. Baik, Ibu. Pengalaman pahit Ibu ketika menjadi seorang mualaf, Bu? Pengalaman Pahit ya itu, jadi ketika saya masuk Islam itu kan jadi ya pasti ada penolakan lah ya dari keluarga gitu kan, karena kan keluarga saya kan
mama saya Buddha Jepang, ya kan. Jadi anaknya juga nggak ada yang ngikut dia gitu. Dia maunya saya ngikut dia gitu kan, Buddha Jepang. Cuman dari awal saya belajar Alkitab juga dia udah nggak setuju. Apalagi saya masuk Islam lebih nggak setuju lagi. Jadi udah kayaknya benar-benar begitu saya pakai kerudung aja nih, saya memutuskan pakai kerudung langsung, ngapain sih lu pakai kerudung gitu. Dia bilangnya pakai tudung, katanya lu ngapain pakai tudung. Saya bilang ya biarin aja, emang kenapa gitu kan, saya bilang kan. Kalau saya sih berpikirnya gini ya, ibarat kata kan kita hidup itu kan di dunia itu, kalau menurut ajaran Islam itu kan bukan untuk kesenangan, mencari kesenangan ya. Kesenangan di dunia itu cuma sementara gitu. Tujuan kita hidup tuh apa gitu? Apa kita cuma diciptakan, terus kita makan, minum, senang-senang, mati. Nah setelah mati kita kemana gitu kan? Jadi saya, itu suatu pertanyaan, tanda tanya gitu buat saya. Nah dalam Islam saya menemukan jawaban gitu loh. Oh ternyata kita hidup itu, tujuan kita diciptakan Allah itu untuk beribadah gitu loh. Untuk beribadah, dan kita ini bukan untuk kesenangan di dunia, kita yang kita cari itu buat di akhirat gitu loh. Jadi agama masa depan, menurut saya Islam ini agama untuk masa depan kita gitu, bukan hanya untuk senang-senang di dunia aja sementara gitu. Jadi ada nanti untuk masa depan kita tuh ada kehidupan gitu loh, yang Allah janjikan untuk umatnya yang beriman itu akan diberikan pahala ya kan, sesuai dengan amal kebajikan kita ya kan. Nah jadi walaupun saya banyak cobaan, menurut saya ya itu wajar lah. Kita mau dapat sesuatu hadiah dari Allah, masa kita mau yang enak-enaknya aja gitu loh, istilah kata ya. Jadi justru walaupun saya dapat tekanan apa, saya merasa yakin ya pokoknya nggak ada ujian yang di luar kemampuan manusia gitu loh. Jadi Allah pasti akan selalu memberikan solusinya gitu kan. Yang penting kita ya mendekatkan diri sama Allah, maksud bergantung lah gitu ya. Jadi kan setiap orang itu kan kalau saya berpikirnya gini loh, kan nggak ada agama lain tuh yang bisa memberikan saya tuh untuk masa depan saya gitu loh. Jadi seolah-olah apalagi kalau agama saya yang dulu gitu kan, nggak dikasih tahu bahwa nanti kita mati tuh akan ada siksa kubur lah, itu nggak ada gitu loh. Jadi ya kita kan mau berbuat dosa jadi nggak ada rasa takut gitu kan, los aja berbuat dosa. Tapi kalau orang muslim kan mikir, wah ntar gua kalau berbuat dosa gue di alam kubur gue gimana gitu kan, disiksa. Jadi ada perlindungan juga sebenarnya untuk supaya kita jangan melakukan dosa gitu loh. Jadi agama Islam ini paling bagus. Jadi kayak sebenarnya sholat itu juga perlindungan buat kita gitu. Jadi supaya kita tuh nggak jatuh ke dalam dosa, kita selalu diingatkan mendekatkan diri sama Allah. Jadi tadinya kita berbuat dosa kan, jadi ada kayak kita mah perisainya gitu loh, buat menangkis serangan dari setan gitu, supaya kita ingat selalu kan, oh ya kita sholat, ingat tadinya mau berbuat zolim, nggak jadi dah karena kita sholat gitu kan. Ingat sama Allah kan, takut nanti gue di neraka gimana kalau gue masuk neraka gitu kan, kalau dikubur gue gimana, ntar gue disiksa. Kalau saya mikirnya ke situ. Jadi saya lebih yakin karena memang Islam ini bisa memberikan saya tuh kehidupan di masa depan gitu. Setelah saya nanti mati, saya kemana gitu. Dalam agama yang dulu kan nggak ada gitu. Jadi makanya kan kalau menurut saya agama yang dulu itu kayaknya, makanya mereka itu kayak bebas mau berbuat dosa gitu loh. Atau akhirnya masuk surga juga gitu. Jadi gimana, kita kayak mau naik kelas, dia tuh nggak lewat ujian, pokoknya lu udah pasti naik kelas lah gitu. Islam kan harus melewati tes ujian dulu kan, kayak kita sekolah aja pasti ada tesnya dong, ujian kan, baru naik kelas. Kalau agama lain enggak, pokoknya lu udah pasti naik kelas lah, nggak usah ujian, pasti masuk surga lah, kan nggak masuk di logika gitu kan. Kan kalau kita mau mendapatkan sesuatu gitu kan, yang hadiah lah dari Allah, kita kan memang harus berjuang dulu. Allah kan mau melihat sampai di mana nih hambaku ini taat enggak gitu kan, imannya kuat enggak. Jadi hidup di dunia ini seperti kayak lagi penyaringan gitu loh, penyeleksian gitu. Kita ini lagi diseleksi nih sama Allah nih, mana nih yang pantas masuk ke dalam surga, orang-orang yang pilihan gitu, yang imannya tuh memang udah teruji. Di dunia ini tempat untuk pengujian sebenarnya. Kita dikasih harta banyak ya diuji, kita dikasih kurang harta juga diuji gitu loh. Semua diuji, jadi tergantung kitanya sendiri sebenarnya, kita mau kuat atau enggak ya. Semua sebenarnya kita bisa kuat gitu. Jadi jangan bilang, oh saya mah nggak kuat iman saya itu. Kalau saya berpatokannya gini, dulu aja Nabi Ayub aja kan kuat, ya kan? Dia kan ada orang bilang, ya dia mah Nabi lah, kan beda. Ya sama, dia manusia, kita manusia. Dia kuat imannya, harusnya kita juga kuat. Dia diuji kasih penyakit, kasih miskin, sampai anaknya mati, tetap kan setia gitu loh. Karena saya mencontohnya seperti itu, maksudnya supaya saya lebih yakin kalau memang Islam ini memang agama yang benar, karena kasih saya tuh masa depan gitu loh.
Kalau agama lain nggak ada yang seperti itu, dan memang kan hanya ada satu agama, nggak mungkin ada banyak agama. Seperti banyak jalan menuju Roma, itu tuh nggak bener gitu. Cuma ada satu jalan menuju surga, bukan ada banyak jalan menuju surga gitu. Kalau Islam ya memang harus, Islam itu memang mau jadi muslim ya harus secara kafah. Kafah ini kan dalam arti secara total gitu. Jadi kita jangan abu-abu lah. Kalau mau hitam hitam, mau putih putih, ya kan? Kalau hitam ya ngikut setan, kalau putih ngikut Allah. Jadi jangan ada di tengah-tengah. Ntar misalkan suruh puasa, ya udah puasa. Kalau lagi ada orang kita puasa, nggak ada orang kita makan, ya kan? Itu kan namanya kan hatinya nggak ikhlas gitu menjalankan perintah Allah. Jadi harus total. Jadi kafah itu maksudnya ya menjalankan apa yang Allah perintahkan sesuai syariat Islam tuh secara sungguh-sungguh lah. Misal Allah suruh apa nih? Misal suruh sholat ya sholat, puasa ya puasa. Itu kan semua buat kebaikan kita, bukan buat kebaikan Allah, ya kan? Allah kasih peraturan tuh semua buat kebaikan kita, bukan buat kebaikan Allah. Allah mah kita nggak sholat juga Allah nggak rugi gitu loh, nggak membawa kebaikan buat Allah, yang buat kebaikannya buat kita juga gitu loh. Jadi sebenarnya itu bukan suatu beban gitu. Kalau menurut saya kayak kita sholat itu jangan jadikan suatu beban, maksudnya itu sebenarnya buat kebaikan kita. Kalau saya berpikirnya begitu, Allah tuh sayang sama kita, makanya dia suruh kita lah sholat biar kamu tuh jadi umatku tuh yang baik gitu, yang selalu berada di jalan yang benar. Karena kan setan ini kan selalu mencari korban di sekeliling kita, ya kan? Kan di Quran juga kan setan itu musuh yang nyata, ya kan? Jadi walaupun kita nggak bisa lihat, dia bisa lihat kita, dia selalu menyerang kita. Makanya Allah kasih perlindungannya itu dengan cara apa? Sholat, ya kan? Supaya kita nggak jatuh dalam godaan setan gitu loh. Jadi kalau saya mah justru apa ya, kita jaga attitude lah gitu kan. Kalau sebagai wanita gitu harus jaga attitude, maksudnya jaga sikap biar menunjukkan orang-orang yang non muslim juga bisa lihat orang Islam tuh seperti ini gitu akhlaknya gitu kan. Jadi kalau dia nggak kafah, orang juga menilai, wah ini kok Islam kayak gini sih muslim gitu kan. Jadi yang jelek kan agama Allah juga, agama Islam. Nah, kayak kan tadi kayak saya cerita kakak saya kayak gitu kan nggak suka, terus mama saya juga kan kayaknya, terus dari saudara saya juga kayaknya udah mulai ngelihat saya mulai dengan tatapan aneh gitu kan. Ya kan waktu itu kan biasanya ngelihat saya nggak pakai kerudung, terus lihat saya pakai kerudung kan, jadi kayaknya gimana sih, dari keluarga saya, dari mama saya juga kan udah perbedaannya udah ada lah gitu, maksudnya dari memperlakukan saya gitu kan, kayaknya udah nggak peduli lagi sama saya, terus suruh saya jangan pakai kerudung kayak gitu-gitu kan. Saya tuh jadi sejak saya masuk muslim itu hidup saya seperti kayak nggak punya keluarga lah gitu. Bener-bener udah harus berjuang sama suami saya, itu berdua itu harus bener-bener berjuang gitu. Buat makan aja kita sampai harus berjuang gitu loh. Udah nggak ada gimana sih, udah kayak hidupnya tuh cuma berdua, kayak nggak punya saudara gitu. Karena kan dari pihak keluarga suami saya juga bukan dari keluarga yang mampu ya. Saya juga walaupun mama saya punya usaha, tapi saya juga bukan dari keluarga kaya, maksudnya ya berkecukupan lah gitu. Cuman dia kayak udah nggak peduli gitu sama anaknya gitu, walaupun dia tahu anaknya susah nih, tapi dia nggak peduli, itu mah derita lo gitu ibaratnya gitu. Jadi saya benar-benar berjuang gitu lah sama suami saya berdua tuh. Jadi sama pendeta atau apa gitu, kayak semalam juga saya habis berdebat tuh sama pendeta. Dia ngomong mengenai masalah katanya firman itu adalah Allah, katanya. Saya bilang firman itu bagaimana adalah Allah, firman itu perkataan yang keluar dari Allah, bagaimana itu bisa disebut Allah, saya bilang. Saya sampai ya, wah, saya bilang, wah bapak mah ngomongnya nggak ada masuk di akal pak, saya gituin aja dia. Oh, bukan begitu bu, wah dia teruskan tuh cecer saya kan, gini nih kayak misalkan perkataan saya nih firman gini nih. Saya bilang wah udah ini orang mah kayak orang mabok ngomongnya, udah nggak masuk di akal dah. Ya terus akhirnya orang-orang muslim di situ kan pada belain saya juga kan. Saya, ya bukan begitu pak, biarin dulu, jangan ini dulu, Bu Siti mau ngomong dulu katanya. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Saya tanya dia lagi. Nah itu waktu berdoa itu Tuhan Yesus itu di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa. Itu berarti kalau Tuhan Yesus itu Tuhan, dia berdoa pada diri dia sendiri gitu. Saya bilang, wah dia ngomong lagi, ya itu kan dia dari hati berdoa ke pikirannya. Wah saya bilang udah gak masuk di akal lagi dah. Udah pusing dah akhirnya. Ya udah akhirnya dia mungkin kesel kali ya, saya kan bisa bantah dia terus. Akhirnya dia bilang, udah deh bu, katanya saya nggak mau ngomong sama ibu, katanya udah ibu tidur aja di sana tidur. Gitu akhirnya ujung-ujungnya kan malah ngusir-ngusir. Mungkin dia udah bingung kali mau ngasih penjelasan gimana, karena kan saya bilang bapak mah penjelasannya nggak masuk di akal saya pak, saya bilang gitu. Di mana-mana firman itu yang keluar dari Allah, mana bisa firman itu berbentuk makhluk, saya bilang gitu. Itu kan perkataan, saya bilang Allah kalau mau menciptakan sesuatu tinggal berfirman jadi ya jadi, bukannya firman itu terus jadi Allah, jadi
gimana sih jadi bentuk gitu loh. Saya bilang kan aneh, saya bilang nggak masuk di akal. Ya ngoceh aja kan terus, akhirnya ya udah ibu mendingan tidur aja dah, tidur sana banyakin makan gorengan gitu. Saya bilang ih aneh nih orang, udah nggak bisa jawab, akhirnya ngusir gitu kan. Udah biasa lah kalau Oten emang kebanyakan begitu, kalau udah nggak bisa ngebantah akhirnya dia ngomongnya jadi ngaco gitu. Berarti ya ibu aktif di media sosial ya? Iya, saya Ibu punya channel YouTube atau apa? ada channel YouTube, saya ada. Boleh disebutkan Bu? Mualaf Siti Farida Mutmainah channel. Facebook atau apa? Kalau Facebooknya juga sama, Siti Farida Mutmainah. Instagramnya juga sama, Siti Farida Mutmainah. Ya kalau misalnya pesan untuk mualaf sih, kalau menurut saya kalau misalnya udah dapet hidayah gitu ya, misalkan udah kita berpikirlah secara akal sehat gitu ya. Kalau misalnya kita melihat sekeliling kita gitu kan, ini semua ini siapa yang ciptain gitu kan, pasti ada penciptanya. Kita ada di dunia ini apa cuman untuk senang-senang mati aja kan, enggak. Kalau seharusnya kalau kayak Oten gitu, kalau dia mau berpikir menggunakan akal sehat, jangan yang ngeblunder gitu, kayaknya otaknya ngejelimet gitu kayaknya. Cobalah berpikir secara logikanya gitu ya, dia mau jangan mengutamakan kesombongan dia gitu kan, keegoan dia, mempertahankan gitu kesombongan. Cobalah berpikir ini lebih masuk akal di mana gitu loh kan. Misalnya ajaran Islam lebih masuk di akal, cobalah selidiki bener nggak ini ajaran Islam. Kalau saya mah maunya begitu ya, semua yang mau jadi mualaf harusnya berpikir secara akal sehat, selidiki gitu loh. Kitab suci dia selidiki kalau perlu ya kan, bener nggak di kitab suci saya begini nih seperti yang dikatakan Muslim ya kan. Quran juga kalau bisa dia selidikin gitu kan. Jadi jangan terima dogma aja gitu. Kalau misalkan saya jadi mereka, saya begitu. Jadi kalau udah dapat, misalkan kan Allah juga kasih orang hidayah itu kan pada yang siapa yang dia kehendaki. Nggak semua orang tuh dapat hidayah, enggak. Kalau Allah tahu nih hati ini orang udah membatu, ya dia malah dibiarkan dia sesat, udah percuma membatu, mau dikasih petunjuk di mana udah nggak bisa terbuka kan hatinya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalau menurut nasihat saya sih, kalau misalkan dia udah hatinya udah sadar lah, oh ternyata Islam ini memang benar, ya udahlah, maksudnya jangan mengeraskan hati gitu loh. Ya udah terimalah, jangan mempertahankan kesombongan itu gitu loh. Pelajarilah gitu. Kalau misalnya oh ini kayaknya Islam ini benar, ya udah pelajari gitu. Jangan tetap kekeh gitu. Oh pokoknya agama gue paling benar, jangan gitu maksud saya. Jadi terimalah kalau Allah sudah memberikan hidayah, ya udah terima, pelajari, karena kan itu buat masa depan kita juga, ya kan? Gitu. Dan kalau udah jadi mualaf juga jangan oh udahlah gue udah masuk Islam, udahlah. Ya jangan gitu kan, harus terus belajar ya kan. Kayak saya dulu kan pengen bisa ngaji gitu kan, terus belajar gitu kan. Walaupun saya walau dari masuk Islam tuh saya baru beberapa bulan ini saya belajar ngaji, karena saya nggak menemukan guru ngaji gitu loh. Jadi guru ngaji itu susah nyari guru ngaji, dan kebenaran waktu saya ikut pengajian, pas di sebelah saya ini ibu-ibu ini dia suka ngajarin ngaji gitu. Jadi saya kan cerita, Bu kan kenalan nih, oh ya Bu saya mualaf, oh ya mualaf ya gitu kan, alhamdulillah gini. Ya Bu saya mau belajar ngaji, kebetulan dia bisa ngajarin ngaji. Jadi kayak Allah tuh kayak memudahkan saya gitu, ngenalin saya sama guru ngaji, dia ustazah juga ternyata kan. Akhirnya oh ya udah deh nanti saya atur waktu ya. Akhirnya terus udah 2 hari dia ngobrol sama saya, kapan Bu waktunya bisanya belajar ngaji. Terus kayaknya saya seneng banget, karena kan saya udah masuk Islam udah lama kan, saya baru bisa mau belajar ngaji gitu. Dia ternyata udah nggak belajar, ibu ini juga cerita, tahu nggak Ibu sebenarnya saya itu, katanya saya dari awal saya pertama kali ngajarin orang ngaji, saya nggak pernah mau ngajar pagi katanya, tapi sama Ibu saya bisa mau katanya gitu. Orang mau bayar saya berapa banyak aja, saya disuruh ngajar pagi saya nggak mau, tapi kalau sama Ibu saya bisa mau. Kenapa? Karena kayak saya dikasih petunjuk sama Allah gitu loh, nih ngajarin ibu ini gitu loh, dia tuh mualaf, dia pengen belajar ngaji gitu. Makanya hati saya tuh langsung tek gitu, kayaknya wah kayaknya Allah tuh bener-bener ngasih petunjuk gitu ya, maksudnya kemudahan buat saya supaya saya ngaji. Itu ibu aja yang tadinya nggak mau ngajar pagi bisa mau gitu ngajarin saya gitu kan. Padahal saya juga bayar dia juga ala kadarnya gitu kan, nggak seberapa, dia dibayar sama orang mungkin lebih besar daripada bayaran saya, tapi dia mau gitu karena dia tulus gitu loh. Karena dia bilang, Bu saya ikhlas kok ngajarin ibu, katanya. Dia nggak ngelihat uangnya, dia memang ikhlas ngajarin saya gitu. Jadi ya terserah saya aja mau ngasih dia berapa, yang penting ibu ikhlas, anggap aja ibu sedekah sama saya, katanya gitu. Dalam alhamdulillah gitu, saya kan seneng banget gitu ya. Terus udah diajarin ngaji,
itu sudah sebulan gitu, saya udah bisa kan, udah lumayan bisa belajar Iqra gitu ya. Terus dia gini, ibu nyangka nggak, katanya, ibu bisa belajar Iqra secepat ini? Saya bilang nggak nyangka, karena saya merasa saya udah tua ya kan, daya tangkap saya udah kurang nih kalau suruh ngapalin huruf hijaiyah kan. Ibu nyangka nggak sebulan ini ibu udah bisa huruf Iqra? Nggak nyangka, saya juga nggak nyangka, kata dia. Cuman ini kan atau karena ibu ada niat, keinginan mau cepet bisa, jadi Allah tuh tahu, Allah mempermudah, katanya gitu. Jadi iya sih Bu, memang saya semangat Bu, saya pengen bisa banget bisa baca Quran gitu. Selama ini saya baca Latinnya melulu kan, saya pengen bisa baca Arabnya gitu. Jadi benar-benar semangat banget gitu loh. Jadi Allah tuh tahu nih orang nih pengen bisa baca Quran gitu, makanya dipermudah, diketemukanlah saya dengan ibu ini ya kan, yang mau ngajarin saya gitu. Saya mau pengajian juga, aduh saya nggak punya baju gamis gitu, akhirnya saya bisa kebeli. Dalam hati saya nih kalau ada ngedengar suara orang, kan sebelah saya kan majelis taklim tuh, suka ada yang sholawatan gitu kan kalau mau ngaji. Saya tuh dalam hati saya, aduh saya pengen ikut ngaji tapi saya nggak punya baju gamis gitu kan. Ya Allah, saya pengen punya baju gamis, saya pengen ikut pengajian. Itu tuh sampai saya udah tinggal di situ udah 6 bulan baru saya ikut pengajian. Padahal tiap hari Rabu tuh pengajian di sebelah saya itu. Cuman saking nggak punya baju jadi nggak bisa ikut gitu kan. Saya selalu, ya Allah saya pengen ikut pengajian, ya Allah pengen punya baju gamis deh saya gitu kan. Bukannya saya nggak pengen ikut, pengen. Kalau saya nggak ikut pengajian saya nggak ketemu sama itu ibu, ya kan. Terus saya nggak bisa belajar ngaji. Jadi kan Allah kan kayak udah ngarahin saya gitu loh. Nih lo, kamu harus ikut pengajian biar kamu bisa belajar ngaji gitu. Jadi saya di situ dari rasa, ya Allah tuh kayaknya ngasih kemudahan gitu buat saya, karena saya tiap berdoa kan selalu memohonkan, ya Allah saya pengen belajar ngaji nih, saya pengen punya baju gamis nih buat ikut pengajian, dan dikabulin semua gitu loh, alhamdulillah gitu.